Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Muhammad Faisal dari PSKPS 2024 dan di sini aku akan menjelaskan mengenai anatomi kardiorespirasi dan anatomi klinis. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai sistem organ pernapasan. Mungkin yang pertama kali teman-teman terbayang adalah hidung ya. Karena dari hidung lah kita menghirup udara. Jalur pertama udara masuk dari hidung. Nah, ternyata dalam sistem organ pernapasan itu kita bisa menjadi bagian atas dan bagian bawah. Mengapa? Karena hal ini nanti berkaitan dengan penyakit ya. Jadi penyakit pada jalur pernapasan atas, organ bagian atas, nanti ada batas-batasnya dan juga bagian bawah itu berbeda. Nah, kita bahas yang pertama, bagian respiratory atau bagian organ respirasi atas ini terdiri dari hidung ya, kemudian ke belakang nanti ada nasofaring ya, paring yang berkaitan dengan hidung disebut nasofaring, kemudian orofaring, paring yang berkaitan dengan mulut ya, bisa teman-teman lihat di sini nih, karena berkaitan dengan mulut jadi disebut orofaring. Kemudian dia akan berlanjut ke depan ya, jadi ada dua jalur di leher kita ini, jalur buat makan dan juga jalur buat udara lewat, jadi berbeda ya. Nah, untuk udara, karena kita berbicara tentang respirasi, dia akan melewati yang namanya organ laring ya, laring. Nah, di belakang laring ini oesophagus buat makanan lewat. Nah, batas dari organ pernapasan atas itu adalah hidung dan laring. Jadi bagian sini itu adalah bagian pernapasan atas. Sedangkan selanjutnya sampai bawah, sampai paru itu nanti bagian organ respirasi bawah. Jadi dimulai dari trakea, kemudian bronchus principalis ya atau bronchus primer, nanti dilanjutkan menjadi bronchus lobaris, kemudian menjadi bronchus segmentalis, ada banyak ya. Kemudian sampai menjadi alveolus ya. Jadi setelah bronchus segmentalis nanti ada bronchiolus terminalis ya. Kemudian bronchiolus respiratorius, kemudian jadi ductus alveolaris sampai yang paling unit terkecil tempat terjadinya pertukaran oksigen dan O2 ya. Itu adalah alveolus. Nah, masing-masing bagian organ ini memiliki ciri khasnya tersendiri gitu ya. Jadi misalnya di trakea, ciri khasnya adalah dia memiliki kartilago berbentuk C ya, berbentuk C. Nah, kemudian di bronchus primer, teman-teman juga akan menemukan kartilago, tapi dia semacam berantakan. Hingga akhirnya nanti ketika namanya menjadi bronchiolus, itu dia ciri-cirinya tidak memiliki kartilago lagi ya. Nah, jadi perbedaan bronchus dan bronchiolus adalah di kartilagonya. Nah, kemudian kita juga bisa menyebut bagian dari hidung sampai bronchiolus terminalisnya adalah zona konduksi. Jadi dia tuh berfungsi cuma ngantarin udara aja. Sedangkan ketika kita berbicara kapan sih oksigen sama CO2 itu bertukar di dalam tubuh, maka itu nanti di zona respirasi namanya. Oke, nah seperti yang bisa teman-teman lihat ya. Nah, jadi nanti untuk zona respirasi dia sudah bisa dimulai dari bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, dan yang menjadi aktor utama dari respirasi adalah alveolus. Baik, kita akan membahas lebih spesifik dari bagian atas ya, organ pernapasan bagian atas. Yang pertama kita akan melihat nares anterior ya. Nares anterior ini tempat masuknya udara nih, lubang hidung kita. Kemudian nanti kita akan menemukan vestibulum nasi. Vestibulum itu ruang tamu. Jadi ketika kita masuk rumah, assalamualaikum, kita melangkahkan kaki ke dalam ruang tamu ya. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, kemudian di kavitas nasi, bagian rongga hidung itu kita akan menemukan konka dan juga meatus. Nah,
Kongka ini semacam lembaran, meatus itu nanti adalah bagian dalamnya. Jadi misalnya di sini ya bisa kita lihat ini adalah bagian atas ya. Konka bagian atas, konka nasi superior ya. Nah, kalau kita buka gitu, kita akan menemukan jalur ya. Ini disebut dengan meatus nasi superior ya. Sama ada di tengah ya, ada bagian di tengah. Konka nasi medius, ada konka nasi inferior. Nah, masing-masing nanti kalau kita buka ada meatus nasi medius, ada meatus nasi inferior gitu. Kemudian di sini, di belakang sini ya, kalau di depan tadi ada pintu masuk, maka ada juga pintu, bisa kita sebut pintu belakang gitu, atau jalan keluar setelah kapitas nasi, ruangan bernama hidung gitu, ruangan hidung. Kita keluar dari ruangan hidung, ruangan 1 gitu. Nah, itu pintunya disebut dengan koana ya, koana. Nah, setelah itu kita akan memasuki wilayah nasoparing. Di wilayah nasoparing ini ada struktur yang sangat ciri khas sekali yang bernama ostium pharyngeum tubae auditivae, yang mana lubang ini menyalur ya, atau dia itu kayak terhubung ke bagian telinga tengah kita untuk menjaga tekanan udara. Nah, setelah itu kita juga bisa menemukan torus tubarius di bagian atas ostiumnya. Kita juga akan bisa menemukan plica salpingopalatina, kemudian ada plica salpingopharyngea ya, lipatan ya ini. Nah, kemudian kita juga menemukan tonsila pharyngeum di sini ya, ada di bagian atas ini, di ujung. Nah, setelah itu dasar dari hidung ini kita akan menemukan 2 dasar nih. Jadi ada yang keras, tulang yang keras ini, ada yang lemah. Nah, mereka ini disebut dengan os palatina ya. Os palatina ini, os palatina ya teman-teman. Kemudian atau bisa juga disebut dengan palatum durum ya, langit-langit keras karena dia tulang. Kemudian ini juga palatum mole namanya, langit-langit lembek lah atau lemah gitu dia. Kalau kita pegang ya, ini bagian belakang atas dari mulut kita ya, itu bagian yang cukup lembek gitu kalau kita pegang. Kemudian kita juga akan menemukan upula ya, upula. Kalau teman-teman buka mulut itu kayak ada yang menjuntai, itu disebut dengan upula. Kemudian kita juga menemukan tonsila palatina di bagian oroparing nanti ya, di bagian khususnya di bagian oral ya, di bagian mulut. Nah, selanjutnya ada batas di sini ya, ada batas dari nasoparing ke oroparing ya. Ya kayak tadi, kapitas nasi ke nasoparing ada pintu keluar, pintunya disebut dengan koana. Nasoparing ke oroparing juga ada, namanya, ada yang tahu nggak kira-kira apa namanya? Nah, untuk batas antara naso dan oro itu disebut dengan isthmus pharyngeum. Kalau batas dari oro ya, dari oral, dari mulut ke oroparing itu disebut dengan isthmus faucium. Nah, di daerah ini ya, kita akan menemukan 3 tonsila ya. Jadi yang pertama ada tonsila lingualis ya. Kemudian ada tonsila palatina. Kemudian kita juga akan menemukan, nah, si tonsila palatina dia ini berada di antara 2 arcus tonsilaris yang disebut dengan arcus palatoglossus dan juga arcus palatopharyngeus. Jadi kayak dia tuh ada di tengah-tengah sini gitu loh, di dalam mulut ya, depan belakang dia di tengah-tengah gitu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian laryngoparing ya teman-teman. Laryngoparing ini nih perbatasan antara pintu masuk ke bagian laring dan juga paring ya. Nah, langsung saja kita
masuk ke bagian laringnya ya. Ada pintu di sini. Ini disebut dengan aditus laringis ya, aditus laringis. Jadi ketika dia masuk melewati pintu laring, nah pintunya ini aditus laringis. Setelah masuk, dia ruangannya disebut dengan vestibulum laringis ya, mirip kayak vestibulum nasi tadi, ruang tamunya ya. Di atas vestibulum laringis kita akan menemukan epiglotis ya. Epiglotis nanti dia itu menutup ketika kita menelan makanan ya, biar makanan nggak masuk ke paru-paru. Jadi ada epiglotis yang nantinya akan menutup ya, dia terdorong oleh lidah dan lain-lain. Nah, di sini di laring kita akan menemukan pita suara ya. Jadi asal dari suara kita ya, asal dari suara kita bisa bernada, bernyanyi dengan indah, terdengar indah dan lain sebagainya. Disinilah semua tercipta. Nah, jadi yang pertama itu ada namanya plica vestibularis ya, atau pita palsu, itu pita suara palsu. Kemudian ada pita suara sejati atau disebut dengan plica vocalis. Nah, nanti plica vocalis ini yang menghasilkan suara ya, dia itu bergetar nanti. Nah, jadi mereka ini atas bawah ya, semacam atas bawah. Yang di atas itu plica vestibularis, di bawah plica vocalis. Nah, ruangan di antara mereka ini ada ruangan teman-teman ya. Ada ruangan yang disebut dengan ventriculus laringis. Nah, kemudian karena mereka itu ada dua semacam ini ya, ada dua sini. Jadi nanti di bagian ini, celah ini disebut dengan rima vestibularis. Sedangkan celah di antara plica vocalis itu disebut dengan rima glottidis namanya. Setelah melewati rima glottidis, celah di antara plica vocalis itu nanti disebut dengan capitas laringis ya, ruangan laring. Nah, disinilah kita akan bertemu tulang cricoidea ya. Jadi di dinding-dindingnya itu ada tulang cricoidea. Nah, setelah turun ya, jadi ini dinding laring. Ini misalnya adalah tulang cricoidea ya di sini. Nanti kalau di bawahnya sudah nggak ada lagi, maka di bawahnya ini disebut dengan, kita akan memasuki perjalanan selanjutnya. Jalan selanjutnya yaitu trakea. Nah, jadi batasnya di cricoidea tadi ya. Maka ketika kita berbicara trakea, kita sudah memasuki bagian pernapasan bagian bawah ya. Nah, ini lebih spesifiknya teman-teman. Jadi ada ventriculus laringis di sini ya. Nah, ada plica vestibularis, kemudian ada plica vocalis ya. Nah, kemudian di bawahnya ada capitas laringis. Nah, ini adalah cricoidea. Jadi setelah cricoidea ini adalah bagian trakea. Oke. Nah, di samping-samping bagian trakea ini kita juga menemukan glandula tiroidea ya. Dan juga ada glandula paratiroidea. Oke, mungkin nah dari secara anatomi ya kita bisa melihat ini ya, bagaimana sih plica vocalis itu bekerja. Jadi mereka ini digerakkan oleh musculus cricoarytenoideus posterior ya, dan juga musculus cricoarytenoideus lateralis. Nah, kalau yang lateralis dia ini menutup, sedangkan buat yang musculus cricoarytenoideus posterior itu dia membuka pita suara ya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki bagian paru ya teman-teman ya. Ini secara umum ya. Oke, tadi sebelumnya trakea ya. Trakea itu ciri khasnya sederhana sekali ya. Sudah disebutkan di awal, dia memiliki kartilago yang berbentuk C ya. Setelah itu dia ke bawah bercabang menjadi dua ya, bercabang menjadi dua. Misalnya ini adalah trakea, nanti bercabang dua. Nah, kemudian ketika dia mulai masuk paru ya, ini adalah paru ya. Nah, ini analogi sederhana, gambaran yang sangat sederhana biar bisa mudah dipahami. Nah, setelah mencabang menjadi dua, nanti dia disebut dengan bronchus primarius atau bronchus ya, bronchus primer ya, bronchus utama. Nah, ada istilah khusus ya di titik ini, di tengah-tengah sebelum dia bercabang. Titik dia bercabang
itu disebut dengan bifurcatio trachealis. Kalau kita lihat dari luar ya, kita melihat trakea dari luar. Kalau kita lihat dari dalam nih, dari dalam itu disebut dengan carina, titik pembelahannya itu. Nah, kembali kita ke bronchus primarius. Ketika dia sudah memasuki paru, dia nanti akan terbagi lagi. Nah, paru bagian kanan ada 3 lobus, di kiri ada 2 lobus. Kenapa di bagian kiri ada 2? Karena ada jantung ya. Jadi hal tersebutlah yang membatasi paru-paru untuk lebih besar dari bagian kanan. Nah, jadi setelah itu bronchus primarius nanti bercabang menjadi bronchus lobaris ya. Karena di sebelah kanan ada 3, nanti terbagi superior, media, dan inferior. Di bagian kiri nanti bronchus terbaris superior dan juga inferior. Setelah itu bronchus dibagi lagi menjadi bronchus segmentalis ya, ada berbagai bagian tadi. Jadi mungkin ada yang ke sini, ada yang ke sini, ke sini. Ya, kemudian ada yang ke sana, ke sana, ke sana. Jadi nanti setelah di ruangannya masing-masing dia akan ke kamarnya lagi gitu. Kayak ada kamar lagi, ada banyak gitu. Nah, setelah itu barulah memasuki bronchiolus terminalis ya. Bronchiolus terminalis ini ciri khasnya, ingat saja, dia tidak ada kartilago ya teman-teman. Jadi dia benar-benar kalau kempes tuh bakal kempes banget gitu. Sampai nanti tahapan paling akhir adalah alveolus. Nah, kemudian kita akan berbicara mengenai paru-paru ya. Jadi paru-paru ini ada paru-paru kanan dan kiri. Nah, mereka ini berbeda teman-teman, sangat berbeda. Bagian kanan ini nanti paru-parunya terbagi menjadi 3 ya. Bisa kita bagi 3 gitu berdasarkan garisnya ini. Nah, kita akan menemukan garis-garis ini. Bagian atas ini lobus superior ya. Kemudian ini adalah lobus media, kemudian lobus inferior. Nah, kemudian ada garis-garis pembatas yang unik ya. Nah, untuk bagian di tengah ini disebut dengan fissura horizontalis. Kalau yang di bawah ini disebut dengan fissura obliqua. Nah, sedangkan di bagian kiri ya, paru kiri yang ada jantungnya ya. Kalau kalian ingat jantung, nah itu paru kiri ya. Itu dia hanya memiliki fissura obliqua ya. Jadi obliqua itu artinya miring ya, miring. Jadi membelah paru atas dan bawah saja, tidak ada paru bagian tengah. Kemudian di bawahnya ini ada basis pulmonis, di atasnya ada apex pulmonis ya, bagian puncak paru-paru yang berada di atas clavicula kita ya teman-teman ya, mengarah ke sepertiga medial dari supraclavicula. Baik, kemudian kalau kita lihat dari medial ya, jadi dari tengah itu ke samping, kita akan melihat bagian paru-paru kita ini. Kita akan menemukan yang namanya hilum ya. Hilum ini semacam jalan masuk pembuluh darah, bronkus ya, dan lain-lain. Di sini kita bisa melihat nih, ada bronkus primarius yang akan memasuki 3 lobus pada paru kanan. Kemudian kita akan melihat ada pena pulmonalis dan juga arteri pulmonalis yang berfungsi untuk pertukaran udara CO2 dan oksigen ya, berlaku untuk kiri kanan paru. Nah, selanjutnya kita akan melihat lebih mikroskopis ya. Nah, ini ada bronchiolus terminalis, dia tidak ada kartilago. Nanti dia akan bercabang menjadi bronchiolus respiratorius. Di sini mulai terjadi pertukaran udara, kemudian ada ductus alveolaris ya. Nah, nanti ductus alveolaris ini menghantarkan hingga ke alveolus nih, alveolus. Alveolus ini dia dindingnya sangat tipis sekali sehingga memungkinkan untuk terjadinya difusi, pertukaran CO2 dan juga oksigen. Ini gambaran histologinya. Ya, dia sangat tipis sekali. Nah, kemudian kita berbicara mengenai otot yang menggerakkan dada kita akan menemukan musculus intercostalis ya. Jadi ada 3 otot utama yang perlu kita ketahui. Ada 4 ya. Yang pertama ada diafragma, musculus diafragma, kemudian ada musculus intercostalis externa ya, kemudian ada musculus intercostalis interna dan juga musculus intercostalis intima.
Nah, untuk bagian diafragma dan juga intercostalis externa ya, kalau kita lihat karena dia di bagian luar ya, externa di luar dari ini costa ya. Intercosta berarti dia di antara costa, tulang yang melekat, tapi bagian luar externa. Sehingga dia akan menarik gitu ya, kayak mengembangkan paru-paru. Kemudian juga diafragma turun. Jadi volume udara itu nanti akan menjadi besar ya, tapi tekanannya turun, terjadilah mekanisme udara dari luar masuk ke dalam karena perbedaan tekanan tadi. Nah, melalui bantuan otot-otot ini ya. Kalau musculus intervertebralis interna dan juga intima, dia itu menarik paru ke dalam. Artinya volume dari si paru bakal mengecil, tekanan bakal menjadi besar. Ketika tekanan dalam paru lebih besar dari luar, ya udara bakal keluar. Nah, jadi luar biasa sekali. Dengan memahami anatomi otot-otot ini, kita juga bisa memahami fungsinya gitu lebih mudah. Nah, di sini juga ada otot-otot lain yang membantu ya, ada sternocleidomastoideus, musculus calenus anterior, media posterior ya. Di bagian leher kita menarik ini tulang-tulang kosta bagian atas ini. Nah, kemudian juga otot-otot perut juga ya. Mereka juga berkaitan dengan kosta kita. Ada obliquus externus, musculus obliquus internus, musculus abdominis transversus, dan rectus abdominis. Nah, selanjutnya kita akan memasuki anatomi klinis ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ternyata trakea setelah bercabang nanti dia akan kanan ke kiri kan. Nah, ternyata bagian cabang yang ke kiri itu dia kayak lebih horizontal, sedangkan di bagian yang cabang ke paru kanan itu lebih vertikal. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui bahwa bakteri dan kuman serta hal-hal lain yang masuk ke paru itu bakal cenderung lebih sering tersangkut di sisi kanan karena dia lebih vertikal, lebih jatuh gitu. Sedangkan kalau bagian kiri karena lebih horizontal jadi lebih kurang ya, kurang untuk kayak tersangkut ke sana. Selanjutnya ada klinis efusi pleura ya teman-teman. Jadi efusi pleura ini adalah kelebihan cairan yang terkumpul di dalam ruang pleura. Oh ya, jadi kita belum bahas. Jadi pleura ini adalah lapisan dari paru-paru ya, yang terdiri dari pleura visceralis dan parietalis. Artinya ada yang melekat di paru, ada yang melekat di kosta gitu ya. Ya, atau bagian luar ya, bagian luar paru ya. Jadi ada kayak gini nih. Nah, di tengah-tengahnya ini ada capitas pleura yang memungkinkan pleura tuh lebih fleksibel gitu, biar dia gesekannya itu enggak bikin dia cedera, bukan cedera, tapi lebih tidak kaku. Nah, tapi bisa jadi capitas pleura ini kelebihan cairan sehingga nanti bakal menekan paru-paru, terjadilah efusi pleura ya. Paru-paru bisa kolaps. Dan ini berbahaya. Nih, contohnya seperti ini ya, paru-paru mengecil, nanti kita napasnya juga menjadi susah. Kemudian ada juga pneumotoraks teman-teman. Pneumotoraks ini adalah kondisi sama seperti tadi, tapi capitas pleuranya atau bagian dari ruang pleuranya itu terisi dengan banyak udara ya. Jadi semestinya sedikit aja gitu ya, tapi karena ada yang bocor dan masuk ke pleura, akhirnya ya dia bakal mendorong antar pleura ini sehingga paru-paru kolaps jadi kecil. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem organ jantung. Nah, karena ketika kita berbicara respirasi kita tidak bisa terlewat dari juga peran jantung yang menguncurkan ya, atau menonjol si udara yang dihirup tadi ke seluruh tubuh ya. Jadi ini ada peran dari jantung dan juga pembuluh darahnya. Nah, ini adalah wujud jantung ya teman-teman di tubuh kita. Ini ilustrasi kurang lebih seperti ini. Nah, jantung itu terbagi menjadi 4 ruang ya. Jadi ya di dalam jantung itu tempat darah ya. Darah dipompa. Jadi jantung adalah organ pompa. Dan dia memiliki pipa-pipa yang disebut dengan pembuluh darah gitu ya analoginya.
Nah, teman-teman, tadi kan terbagi 4 ya. Jadi ada yang namanya atrium dan juga ventricle. Jadi atriumnya ada 2, kanan kiri, dan juga ventricle kanan kiri. Yang disebut dengan atrium dextrum, atrium sinistrum, dan juga ventriculus dexter dan juga ventriculus sinister ya. Kalau sederhananya itu kayak atrium itu adalah tempat masuknya gitu. Uh, Kalau kita berbicara rumah itu, dia itu bagian depan rumah ya, sebelum masuk pintu. Nah, kalau sudah lewat, kalau masuk ke dalam rumahnya disebut dengan ventriculus. Ya, sederhananya seperti itu. Nah, untuk alurnya, karena jantung ini memompa, berarti kan dia nanti akan mengeluarkan darah gitu. Nah, alurnya ventriculus dexter ini dia akan memompa darah menuju paru-paru melewati yang namanya truncus pulmonalis yang nanti akan bercabang menjadi arteri pulmonalis. Nah, arteri kenapa disebut arteri? Kenapa disebut pena? Arteri definisinya adalah pipa yang keluar dari jantung. Jadi kalau dia keluar dari jantung disebut arteri, kalau dia menuju jantung, memasuki jantung disebut pena. Nah, di jantung ini juga kita akan melihat bagian depan dan belakang ya. Di bagian depan kita bisa melihat aorta, melihat truncus pulmonalis ya, auricul, dan sebagian besar sih adalah ventriculus dexter dan juga atrium dextrumnya. Kalau kita ditanya mengenai dominannya apa, yang paling dominan itu ventricle dexter. Nah, ketika kita melihat ke bagian belakang, kita akan lebih melihat penanya ya, pena cava, pena besar, bagian atas dan bawah ya. Kemudian juga kita akan melihat arcus aorta descendens kalau di bagian belakang. Kita akan menemukan atrium sinistrum dan juga sebagian besar ventriculus sinister ya. Nah, kemudian kalau kita buka jantung, mereka memiliki katup-katup ya teman-teman. Jadi ada katup-katup di dalam jantung ini. Katupnya ada 4 ya. Dari atrium ke ventricle, dari ventricle ke arteri ya, dari ventricle ke truncus pulmonalis, dari ventricle ke aorta. Jadi ada 4 ya. Nah, ketika berbicara dari atrium ke ventricle, maka katupnya ini disebut dengan katup AP ya secara singkat, atau katup atrioventriculus, atrioventricularis ya. Nah, itu dia. Kalau katup dari ventricle ke luar tubuh ya, ke paru, ke seluruh tubuh ya, mereka ini disebut dengan palpula semilunaris karena bentuknya seperti bulan sabit gitu, bulan sabit atau setengah bulan. Nah, kalau di pulmo dia disebut dengan palpa tronci pulmonalis ya. Nah, kemudian kita juga akan melihat kayak struktur yang menonjol ya di sini. Nah, ini disebut dengan musculus papillaris ya. Nah, jadi ada 2 ya teman-teman. Kita akan melihat trabecula carnae ya. Trabecula carnae kayak apa ya, struktur yang menonjol di bagian ventricle ya. Kemudian ada juga musculus papillaris. Gimana cara membedakannya? Caranya sederhana sekali. Ketika kita melihat bagian mereka ini ada yang berikatan dengan yang namanya tendon chordae tendinae ya, atau chordae tendinae. Ini tendon yang berikatan dengan ini katup ya, maka itu adalah musculus papillaris. Di bagian depan anterior, bagian belakang posterior, bagian samping itu bagian septalis namanya. Nah, jadi sederhananya cara membedakannya seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas jantung ya. Kalau kita analogikan, jadi jantung ini dia memiliki 4 fasies ya. Dia menghadap apa aja sih gitu. Jadi dia ada menghadap fasies anterior ya, bagian depan, kemudian fasies pulmonalis sinister, fasies pulmonalis dexter ya kan. Jantung itu dia menghadap ke, ada yang menghadap ke paru kiri, ada yang menghadap ke paru kanan. Kemudian ada fasies diafragmatika ya, bagian bawah jantung yang menghadap diafragma. Kemudian jantung juga punya basis ya di atas dan juga apex di bawah kiri gitu ya. Di bawah kiri. Oke, selanjutnya kita akan berbicara lapisan pada jantung ya. Jadi jantung itu dia terdiri dari beberapa lapisan
Yang pertama adalah perikardium ya, lapisan terluar ya. Lapisan terluar. Nah, perikardium ini nanti terbagi dua lagi menjadi perikardium bagian parietalis dan juga visceralis. Nah, sama seperti pleura ya, berarti nanti dia ada semacam kapitas perikardii ya, kapitas perikardii, adanya cairan ya, cairan yang melumasi jantung biar dia tuh nggak terlalu gesek, dan juga membatasi jantung tuh biar gak oper gitu dia untuk kontraksinya. Jadi ada pelapis yang disebut dengan perikardium. Nah, jantung secara umum terbagi menjadi 4 bagian ya. Dari perikardium lapisannya yang membungkus jantung ada epikardium, kemudian bagian miokardium ini bagian otot-ototnya yang buat jantung itu berkontraksi, dan juga endokardium bagian luarnya yang berkaitan langsung dengan darah gitu, tersentuh langsung dengan darah. Nah, kemudian kita juga akan melihat kerangka kordis, kerangka dari jantung ya. Jadi jantung tuh punya kerangka ya teman-teman, nggak serta-merta meski dia otot semua, nggak ada tulang-tulangnya, dia tetap punya rangka yang membuat dia memiliki struktur yang terstruktur gitu loh, nggak berantakan. Nah, dia ini dibentuk oleh yang namanya trigonum fibrosum sinistrum ya, ini namanya segitiga di antara fibrosum ya. Nih ada anulus fibrosus ya, ini anulus fibrosus ya teman-teman namanya, yang membuat jantung ini punya rangka gitu. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang katup, itu katupnya juga ada banyak ya. Kalau kita berbicara lebih kecil gitu, kalau katup kita bagi lagi menjadi beberapa bagian kecil. Nah, bagian contohnya kita ada aorta ya. Yang di tengah ini adalah aorta, ini adalah arteri truncus pulmonalis ya. Nah, mereka ada 3 katup kecil, di aorta juga ada 3 katup kecil. Sedangkan di antar atrium dan ventrikal itu beda ya. Kalau bagian kiri dia katupnya cuma 2 ya, kalau bagian kanan katupnya ada 3. Nah, kemudian mungkin teman-teman pernah bertanya gitu, gimana cara jantung mendapatkan nutrisi ya. Jadi teman-teman, jantung itu dia mendapatkan nutrisi bukan dari dalam, dari internal. Jadi bukan berarti ketika jantung menerima darah ya dari ini jantung, darahnya dialirkan ke paru, dari paru ke dalam jantung, dia bakal langsung ternutrisi. Ternyata tidak teman-teman, dia mendapatkan nutrisi justru setelah keluar dari aorta ya, dari darah yang dia pompa keluar ke seluruh tubuh. Nah, jadi yang pertama dia nutrisi adalah ya tentu dirinya sendiri. Nah, disinilah nanti di katup aorta inilah nanti ya dia akan keluar ya. Jadi di katup aorta ini ada lubang ya, ada lubang-lubang yang disebut dengan ostium arteria coronaria, bagian dextra dan sinistra ya. Jadi bagian kanan dan kiri. Nah, bisa kita lihat ya nih. Jadi ada yang keluar ke bagian sini ya, ini adalah arteri coronaria dextra, dia akan memperdarahi jantung, mostly jantung bagian kanan ya, sesuai namanya arteri coronaria dextra. Jadi arteri coronaria sinistra ya, memperdarahi, memvaskularisasi, menutrisi bagian jantung bagian kiri yang nanti terbagi menjadi 2 dia. Jadi setelah dia berjalan di belakang truncus pulmonalis ya, ini kelihatan karena dia di belakang truncus pulmonalis, terbagi menjadi 2, jadi ramus circumflexus dan juga ramus atrio jadi arteri interventricularis anterior ya. Jadi dia berada di antar ventrikal ini ya, antar ventrikal bagian depan. Kemudian ada juga yang di bagian belakang seperti yang teman-teman lihat nih. Nah, oke. Selanjutnya ada juga pena ya. Jadi kan ada arteri, ada pena. Setelah dia menutrisi, sel-selnya bekerja, sel yang bekerja menghasilkan produk samping CO2.
Nah, dibawa oleh siapa di jantung ini? Oleh 3 pena utama. Yang pertama ada pena cardiaca magna ya, ini ada di depan jantung. Kemudian ada di depan bagian jantung bagian kiri. Kemudian ada cardiaca media, ini pena ya untuk jantung bagian belakang ya, pena cardiaca posterior nih, pena cardiaca media sama pena cardiaca parpa untuk jantung depan bagian kanan. Nah, mereka nanti terkumpul menyatu di sinus coronarius yang namanya. Nanti akan masuk ke atrium dextra. Nah, untuk vaskularisasi utama tubuh ini kita bisa lihat ya dari aorta ascending ya, aorta ascendens kita akan menemukan bercabang di arteri koronea dextra dan sinistra. Kemudian untuk bagian arcus aorta secara umum kita akan bertemu dengan cabang truncus brachiocephalicus, kemudian arteri carotis communis sinistra ya bagian kiri, kemudian juga arteri subclavia sinistra. Nah, dari truncus brachiocephalicus kita akan bercabang menjadi arteri carotis communis dextra, kemudian juga bercabang menjadi arteri subclavia dextra. Dari subclavia dextra ya di bawah clavicula ya, artinya nanti akan menjadi arteri axillaris, arteri brachialis, arteri ulnaris dan radialis, dari brachialis sampai ke ujung jari kita ya teman-teman. Nah, sama juga di bagian kiri ya, kiri dan kanan dari arteri subclavia ini. Selanjutnya setelah itu dia akan turun ya, ada yang ke atas, ke bagian atas kepala, atas jantung, ada yang ke bawah jantung. Bawah jantung ini ada aorta thoracica. Dia cabangnya ada yang ke depan, ada yang ke belakang gitu ya. Nah, kemudian ada aorta abdominalis. Nah, dia ini bercabang menjadi 6 bagian ya, ada 6 bagian yang bisa kita lihat ya di sini ya, sebelum dia bercabang menjadi 2 ini di arteri iliaca communis. Nah, aorta abdominalis ini yang pertama nanti menjadi truncus celiacus ya, coeliacus ya. Nah, truncus coeliacus ini nanti dia akan bercabang menjadi 3, jadi arteri gastricus sinistra, arteri splenicus, arteri hepatica communis ya, dan berbagai macamnya. Kemudian ada arteri mesenterica superior, mesenterica inferior, ada arteri renalis buat ke renal, ke ginjal, ada suprarenalis ya, kemudian ada arteri gonadal, arteri buat testis dan juga ovari. Nah, setelah itu dari aorta abdominalis nanti dia akan bercabang menjadi arteri iliaca communis bagian di dextra sinistra kanan kiri, kemudian bercabang lagi menjadi arteri iliaca interna ya, iliaca interna dan juga interna eksterna gitu. Yang eksternal nanti menjadi arteri femoralis, jadi arteri popliteus, nanti arteri popliteus menjadi arteri tibialis anterior ya, bagian depan jadi bagian belakang posterior dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas anatomi klinis. Nah, jadi dari kita mempelajari jantung kita bisa mempelajari penyakit-penyakitnya ya. Nah, yang pertama kita membahas mengenai auskultasi ya. Jadi auskultasi ini salah satu pemeriksaan jantung gitu ya. Kita mendengarkan katupnya ya. Jadi mendengarkan katupnya kita bisa menemukan kayak kelainan gitu teman-teman. Apakah katupnya ini dia menutup dengan sempurna, ataukah katup ini dia tertutup tapi ada terbuka sedikit ternyata ya, itu nggak tertutup sempurna gitu. Nah, dari menggunakan stetoskop, nah itu dia dengan kita mempelajari struktur katupnya tadi. Kemudian ada efusi perikardium ya teman-teman. Kita sudah tahu tadi perikardium itu dia melapisi jantung ya, biar dia kontraksinya nggak berlebihan. Tapi kalau terjadi efusi ya, ada cairan otomatis nanti kontraksi jantung pun nanti dia terhambat ya, sehingga bisa membuat jantung sulit untuk berkontraksi ya teman-teman.
Selanjutnya ada tetralogy of Fallot namanya ya. Nah, ini adalah kelainan kongenital atau genetik ya dari lahir gitu. Ada 4 cirinya ya, ciri khasnya. Yang pertama PSD namanya ventricular septal defect. Jadi teman-teman, di ventrikelnya ini kan harusnya ada dinding antar ventrikel, tapi ini nggak ada. Jadi darahnya nanti tercampur. Kemudian selanjutnya ada stenosis arteri pulmonalis ya, stenosis arteri pulmonalis. Jadi arteri pulmonalis itu kecil ya teman-teman, kecil banget. Dia kayak terhimpit gitu ya. Nah, selanjutnya ada operating aorta ya, operating aorta. Aortanya ini besar, kegeser banget ya, kegeser banget ke bagian ventricle dextra, akhirnya kayak kecampur lah darahnya. Selanjutnya ada hipertrofi ventricle, yang mana otot-otot di ventricle tuh semakin membesar gitu, karena ya tadi tugasnya semakin berat untuk karena darahnya itu tercampur gitu loh kanan kiri, akhirnya kayak karena volumenya besar, tekanannya besar, akhirnya dia beradaptasi untuk membentuk otot yang besar di ventricle. Baik teman-teman, sekian mengenai anatomi kardiovaskular dan juga anatomi klinis, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan dengan sangat baik. Jika ada komentar, kritik, dan saran, saya sangat menerima itu semua. Silahkan disampaikan lewat kolom komentar, lewat anonimus, lewat mana saja ya, atau bisa dengan lewat doa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.